Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menceritakan kisah tentang kekhalifahan Turki Utsmani bersama saya Habib Hamid Awaludin. Saya Nabila Putri Nurmalah. Dan saya Dina Yudina Rifka. Nah, untuk pokok pembahasan pada video kali ini kami akan membahas tentang yang pertama ada sejarah berdirinya Turki Utsmani, yang kedua ada masa kejayaan Turki Utsmani, dan yang ketiga adalah kemunduran Turki Utsmani. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas sejarah berdirinya Turki Utsmani. Turki adalah negara unik yang terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Pada awalnya, dinasti Turki Utsmani didirikan pada tahun 1281 oleh Utsman bin Ertugrul dari suku Koyik, bagian dari kabilah Oghuz. Kabilah ini berasal dari wilayah sekitar Mongolia dan Cina Utara. Nah, nama Utsmani ini diambil dari kata Utsman, pendiri dinasti ini. Sebelum berdirinya kerajaan, kakek Utsman, Sulaiman Shah, memimpin perjalanan ke Anatolia. Namun, ia meninggal di tengah perjalanan. Putranya, Ertugrul, melanjutkan perjalanan dan membantu Sultan Alauddin dari Seljuk melawan Bizantium. Sebagai balas jasa, Ertugrul diberi wilayah kecil di perbatasan Bizantium untuk dikelola. Lalu setelah Ertugrul wafat, Utsman mengambil alih kepemimpinan. Pada masa itu, kerajaan Seljuk diserang Mongol dan menjadi lemah. Melihat peluang, Utsman memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya dan mendirikan kerajaan Turki Utsmani dengan dirinya sebagai pemimpin pertama yang dikenal sebagai Utsman I. Lalu untuk memperkuat kerajaannya, Utsman dan penerusnya memperkuat militer. Mereka bahkan membentuk pasukan khusus bernama Yenisari yang dilatih dengan disiplin tinggi. Dengan kekuatan militer itu, Turki Utsmani mulai menaklukkan wilayah di Eropa seperti Adrianople, Macedonia, Bulgaria, dan Serbia. Lalu salah satu pemimpin yang paling terkenal adalah Sultan Muhammad II atau Al-Fatih, yang biasa disebut Sang Penakluk. Pada tahun 1453, ia berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Kota ini kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota Turki Utsmani. Al-Fatih juga mengubah gereja St. Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia sebagai simbol kemenangan Islam. Lalu ada beberapa tokoh pemimpin dinasti Turki Utsmani yang mempunyai kontribusi besar. Yang pertama ada Utsman I, yaitu pendiri dinasti, mulai menaklukkan wilayah Bizantium dan memperluas kerajaan. Yang kedua ada Orkan, melanjutkan ekspansi, merebut kota-kota penting di Asia Kecil dan Eropa. Lalu yang ketiga ada Murad I, menaklukkan Balkan, memperkuat militer, dan menjadikan Adrianople ibu kota. Yang keempat ada Bayazid I, ia hampir menaklukkan Konstantinopel tetapi kalah oleh Timur Leste. Yang kelima ada Muhammad I, memulihkan kerajaan setelah kekalahan dari Timur Leste. Yang keenam ada Murad II, menjaga stabilitas dan memperbaiki kondisi internal kerajaan. Yang ketujuh ada Muhammad Al-Fatih, menaklukkan Konstantinopel pada 1453, menjadikannya Istanbul. Lalu yang kedelapan ada Salim I, ekspansi ke timur, merebut Persia, Suriah, dan Mesir. Yang terakhir, yang kesembilan ada Sulaiman I, puncak kejayaan Turki Utsmani, menguasai 3 benua dan 3 lautan. Jadi intinya, para pemimpin ini memperluas wilayah, memperkuat kerajaan, dan membawa Turki Utsmani ke puncak kejayaannya, terutama di bawah Sultan Sulaiman I. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinasti Turki Utsmani pada masa kejayaannya. Pada abad ke-16, dinasti Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan militernya. Keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan strategi tempur yang unggul menjadikan dinasti ini mampu melakukan ekspansi luas dengan wilayah kekuasaan membentang dari Selat Persia hingga gerbang Potawina di Eropa dan dari Laut Kaspia hingga Aljazair.
Angkatan laut yang diperkuat khususnya di bawah Sultan Muhammad II dan Hamdan Pasha mendominasi Laut Hitam serta menguasai wilayah seperti Otranto dengan fasilitas maritim yang berkembang pesat. Reorganisasi militer dimulai sejak Sultan Murad I dengan reformasi Sultan Orhan yang membentuk pasukan elit yang bernama Yanishari. Pasukan Yanishari ini terdiri dari prajurit berbagai etnis yang terlatih dengan disiplin tinggi. Pasukan ini didukung oleh kelompok militer lain yaitu Taujiyah dan teknologi seperti Meriam Besar yang sukses menaklukkan Konstantinopel pada 1453 sehingga diakhirinya Bizantium. Keberhasilan militer juga didukung oleh struktur pemerintah yang terorganisasi dengan baik. Sultan sebagai pemimpin tertinggi dibantu Perdana Menteri dan Gubernur serta Bupati. Sultan Sulaiman I juga menyusun kitab yang bernama Multaka al-Ahbur yang menjadi dasar hukum hingga pada abad ke-19, di mana kitab ini mendukung stabilitas dan keberlanjutan ekspansi kerajaan tersebut. Selain di bidang militer, juga ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang lebih baik. Misalnya pada ilmu terkait agama seperti tafsir, fikih, dan ilmu kalam dengan sistem pendidikan tradisional berbasis hafalan kitab klasik. Pada reformasi kemajuan mulai terlihat didirikannya percetakan Istanbul 1720 Masehi yang mencetak berbagai bidang ilmu, lembaga penerjemah, serta sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Di bidang seni dan kebudayaan, Turki Utsmani menghasilkan peradaban yang memadukan unsur Persia, Bizantium, dan Arab. Penyair seperti Nafi dan Yusuf Nabi menonjol dalam karya sastra, sementara Khatib Chalebi dan Elfia menghasilkan karya prosa penting. Selain itu juga dalam bidang arsitektur mengalami kemajuan yang ditandai dengan didirikannya Masjid Megah seperti Sultan Muhammad Al-Fatih dan Masjid Agung Sulaiman yang dihiasi kaligrafi indah. Selain itu, gereja Hagia Sophia yang merupakan gereja itu dihiasi dengan seni Islami. Selain itu, di masa Al-Kauni juga dibangun 253 bangunan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan saluran air. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Turki Utsmani menjadi pusat perdagangan dunia karena letaknya strategis yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Kota-kota seperti Istanbul, Bursa, dan Aleppo menjadi pusat ekonomi yang didukung dengan sumber daya alam yang melimpah. Misalnya di Mesir menghasilkan sutra, katun, dan buah-buahan. Kemudian di Syria juga menghasilkan beras, gula, dan sayuran, serta di daerah-daerah lain yang menjadi ekspor ke wilayah Afrika Utara, Sudan, dan Afrika Barat. Hal ini menjadi masyarakat mengolah sumber daya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Kemudian selain itu ada di bidang agama. Kehidupan keagamaan maju mulai tarekat seperti Bektashi dan Maulawi. Agama berperan penting dalam pemerintahan dengan fatwa ulama menjadi dasar hukum. Mufti sebagai pejabat agama tertinggi memiliki kekuasaan besar. Namun kajian ilmu seperti fikih, tafsir, dan hadis tidak berkembang signifikan karena lebih fokus pada aliran seperti Al-Asy'ariyah dan menekankan pada mazhab-mazhab mereka. Dari kemajuan-kemajuan tadi, ada beberapa faktor yang menjadi faktor kemajuan dinasti Turki Utsmani tersebut. Misalnya adalah masyarakat yang memiliki jiwa semangat yang tinggi, kemudian kekuatan militer yang bagus, lokasi strategis, sehingga mereka dapat memajukan baik itu ekspansi wilayah maupun ekonominya, dan pemerintahan yang stabil yang mana pemerintahan itu berhubungan atau menghubungkan baik antara rakyat dengan pemimpinnya, sehingga kemajuan tersebut dapat tercapai. Kemunduran Turki Utsmani. Semenjak kekalahan pada Perang Mina dan kematian Sulaiman pertama, Turki Utsmani itu mengalami penurunan dalam bidang politik dan militer. Di mana militer Turki Utsmani itu tidak semodern dari militer-militer bangsa Eropa. Peperangan terus-menerus dengan bangsa Eropa ini menyebabkan kas negara dari Turki Utsmani itu semakin menipis. Mereka itu harus berutang-utang dengan bangsa-bangsa Eropa. Saat revolusi industri sedang gencar-gencarnya di Eropa, itu Turki Utsmani lebih memilih untuk menjadi negara agraris yang menyebabkan
dalam segi industri, dalam segi teknologi, mereka itu ketertinggalan dengan negara-negara Eropa. Nah, ditambah Turki Utsmani itu kalah dalam perang Great Turkish War yang memaksa mereka Turki Utsmani untuk menandatangani perjanjian Karlowitz. Nah, dalam perjanjian itu Turki Utsmani dipaksa untuk melepas sebagian besar wilayahnya di Eropa. Hal tersebut diperparah dengan berbagai wilayah seperti Serbia, Montenegro, dan Serbia itu mulai memisahkan diri dari Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini juga kalah dalam Perang Balkan dan Perang Dunia ke-1 yang menyebabkan mereka itu diduduki oleh negara-negara Eropa. Nah, saat terjadi kekacauan politik, salah satu panglima tertinggi pasukan bernama Mustafa Kemal Atatürk itu mengambil kesempatan untuk menghapus kesultanan. Nah, Sultan Mehmed ke-6 itu melarikan diri pada 17 November 1922 yang menandakan akhir dari era dinasti Turki Utsmani pada 3 Maret 1924 yang kini menjadi negara Turki.